kita kan jatuhnya production house. Nah, ada persepsi beberapa orang tuh yang suka bilang kalau kita tuh mahal. Nah, kalau PH tuh memang penjabarannya tuh costingnya banyak, nggak cuman sekedar kayak oh kita tuh cuman bawa kamera, badan, lighting, kita gerak-gerak beres gitu. Tapi kan jauh lebih baik dari itu gitu. Jadi buat aspek produksi itu sebenarnya ada 3 komponen utama. Pre-production, production, sama post-production. Menurut gue suka tidak diperhatikan gitu. Kalau editing tuh, oh ya kelihatan kan kita cuma di kamar, geser-geserin mouse gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya tuh stressful banget. Kita juga harus bahas yang namanya contingency budget. Apa tuh? Contingency budget itu adalah salah satu cara untuk mitigasi resiko ya. Karena kalau di produksi itu banyak banget hal-hal yang tak terduga, bro. Ya tapi intinya itu juga nggak menutup kemungkinan kalau budget yang lebih rendah tidak bisa bagus. Hai, gue Josh, Creative Director Until 8. Gue Suluy, Production Manager dari Until 8, dan welcome to ISO, Inspirasi Saat Ngaso. Di podcast ini kita bakal bahas tentang industri kreatif, dari pengalaman, tips, dan bahkan review-review yang lagi happening. Nah, ngomongin soal industri kreatif loh, kita kan jatuhnya production house. Nah, ada persepsi beberapa orang tuh yang suka bilang kalau kita tuh mahal. Nah, menurut lu gimana tuh? Sebenarnya mahal atau enggak itu tergantung dari skala produksinya, bro. Contoh nih, kalau lu mau bikin video yang sekompleks film atau movie, pasti itu budget produksinya mahal kan. Contohnya lu harus sewa talent, lu harus sewa perizinan lokasi, musik, stok video dan juga biaya-biaya lainnya ya yang tak terduga. Nah, sementara kalau dari itu pengalaman kita sendiri kan banyak banget sebenarnya. Iya lagi. Iya. Nah, lu inget gak yang waktu itu kita syuting di kafe? Syuting di kafe, tiba-tiba banget orangnya bilang, ini sebenarnya harus add biaya segini nih. Lu inget gak yang waktu itu? Di BSD tuh kafe. Waktu itu kita ada ke cafe di BSD, terus kayak sebenarnya jatuhnya gitu, bahkan waktu itu kita bukan kerja ya. Kita waktu itu personal shoot bahkan. Cuman iseng-iseng gitu, foto-foto buat hobi. Ternyata pas masuk, kita kan berapa ya? Bertiga kalau nggak salah. Bertiga bener? Iya. Ternyata minimum charge kalau mau motret satu orang gope. Gila gak lu? Kayak anjir gue bayar 1,5 juta nih. Mending gue sewa studio cok. Sebenarnya waktu itu bukan minimum charge ya. Minimum lu makan di situ bro. Iya. Lu makan di situ tuh satu orang harus MC-nya tuh gope. Jadi lu udah berasa kayak di klub. Iya kita mah kayak all you can eat. Nggak all you can eat juga ya. Feast gitu basically. Jadi kalau mau throwback sedikit sebenarnya waktu itu kita personal shoot sebenarnya. Terus kita collab sama satu orang di Instagram, gue approach. Gue nawarin ke Josh, lu mau gak photoshoot bareng buat for fun aja gitu kan. Terus pas nyampe akhirnya si orangnya tuh santai banget bilang, oh iya ini boleh kok buat photoshoot. Cuma ada minimum spend-nya gitu kan, minimum spend. Akhirnya ya udah kita santai gitu kan, legowo. Ya udahlah syuting aja, fun, happy. Nah terus tiba-tiba pas terakhir banget si mas-masnya tuh bilang, sebenarnya di sini ada minimum spend sih. Oh iya nggak apa-apa kita udah tahu. Tapi dia bilang minimum spendnya per orang tuh gope. Shock dong, itu gimana bro? Kita waktu itu masih mahasiswa loh. Iya kita masih mahasiswa lagi. Udah kantong apa? Kritis bos. Iya makanya kayak yang gue bilang tadi, maksudnya kalau lu mau shoot aja itu kan personal shoot ya, bukan yang shoot buat komersil. Itu aja ada minimum spend atau biaya yang tak terduga. Pas lu nyampe lu baru tahu. Iya. Nah makanya perizinan itu biayanya tergolong, perizinan itu adalah salah satu komponen yang harus lu pertimbangkan dari awal. Iya. Lu mau shoot di public space, lu mau shoot di studio, itu pasti biayanya beda-beda kan. Iya. Gitu. Apalagi yang public space ya, kita nggak tahu gitu. Iya, nggak kepredik gitu. Tapi seandainya ya kalau kita punya budget segede itu buat konsum di studio gitu ya. Kayak, lu ingat gak sih kayak berapa banyak kopi gitu yang kita suka pesen kalau lagi, bahkan kadang kita nggak selalu beli sih, cuman dibeliin klien kan. Nah jadi gini, sebenarnya salah satu senjata paling kuat buat kru produksi adalah Kopi bos. kopi bos. Kalau lu minumnya apa? Gue Americano. Americano, nggak tahu ya, biasa orang-orang PH tuh sukanya Biasanya klien kita sukanya kopi susu gak sih? susu, Iya aren kan? pasti. Iya, Nah, karena itu biasanya default kalau kita nggak dikasih kesempatan buat pilih, kita pasti belinya gula aren. gula aren bener. Iya. Nah, cuman karena kita mau hidup sehat, sebenarnya nggak hidup sehat. Bukan hilirisasi, karena Americano tuh lebih nendang gitu. Kalau misalnya lu syuting nih, susu tuh kayak creamy calming gitu kan. Loh bukannya gula, jadi makin semangat bro. Gak tahu sih, kalau buat gue tuh
pahitness of Americano tuh kayak booster untuk kick gitu loh. Kalau lu sendiri, lu butuh berapa Americano biar bisa produktif dalam syuting? Ya, minimal 2 lah ya, minimal ya, 2 lah ya. Kayak apa, kita kan biasa produksi kan 6-8 jam ya standarnya. Ya pagi-pagi itu 1 enak lah sebelum untuk boost awal, terus habis makan udah mulai perutnya udah mulai down semua energi, kita booster lagi gitu. Nah itu Kafein. maksud gue bro, jadi sementara, jadi gini kalau di PH itu kan ada biaya-biaya yang terduga ya. Contohnya itu kopi sendiri. Kopi itu kan masuknya sebenarnya ke apa sih? Meal expense. Ya. Meal expense. Jadi crew fee buat masing-masing kru bisa ada let's say 10 kru lah. Fotografer, director dan lain sebagainya. Itu pasti ada biaya-biaya yang harus lu rinciin secara detail. Contohnya kayak transport expense, terus ada catering expense, dan juga ada seperti perizinan seperti tadi. Nah, jangan Tapi bikin kayak bukan gitu dong. apa? Tapi buat klien yang nonton bukan berarti kita Bukan berarti kita minta makan. bukan kita ya. minta 3 kopi, 4 kopi sekali ya. Maksud gua ya sesuai yang kita butuh aja gitu. Lu pernah nggak waktu itu syuting nggak dikasih konsumsi sama sekali? Pernah, biasanya ada-ada aja beberapa klien kita kan kalau kita tuh sebenarnya seringnya tuh klien itu provide konsum tanpa kita yang cover gitu. Jadi biasanya kliennya yang akan atur makanannya apa, minumannya apa gitu. Tapi ada-ada aja beberapa klien waktu itu kita pernah kan kayak yang lu konsum budgetnya berapa gitu. Dan biasanya kita kan udah kayak terbiasa, oh ya kita ntar dikasih makan gitu. Sampai waktu itu bahkan dia udah kasih budget, gue lupa. Kalau kita tuh harus pesan makan sendiri waktu itu. Jadi kayak ya memang exactly kayak makanya kadang gue ngerasa kayak kadang ada klien aja tuh kita pernah kan syuting tuh 8 jam. Dia tuh kasih kopi tuh tiap 2 jam guys. Gila gak lu? Kayak ya gue sih seger-seger aja terus tapi malamnya gak tidur. Cuman ya gitu deh. Menurut gue memang kadang menurut gue kalau gue bisa rekomend untuk ke klien ya, I think it's better kalau mereka yang atur konsumnya sih. Soalnya lu yang tahu spesifik budget konsumnya berapa dan mereka bisa ancang-ancang juga kan berdasarkan kayak lihat kondisi syutingnya kayak gimana. Mereka kayak nggak perlu kopi deh, hektik nggak usah gitu. Atau bahkan kadang ada yang udah siapin dari Alfamart kan tuh udah bawa sepaket gitu lengkap kayak snack, aqua gitu-gitu semua dibawa semua dijajarin di meja gitu kadang kan. Jadi ya menurut gue memang better klien yang atur sih sebenarnya ya. Ngomong-ngomong soal konsum nih bro, gue nggak tahu ya. Gue merasa ada satu universal menu pemersatu semua fotografer, videografer atau pekerja di industri kreatif. Iya. Dalam menurut gue ya, ada satu menu spesifik. Hoka hemat. Iya, Hoka hemat betul guys. Itu konsum produksi internasional tuh. Bahkan dulu ya, kita pernah syuting ke Semarang waktu itu. Jadi kita syuting lebih dari 2 kota waktu itu ya. Jakarta, Semarang, satu lagi apa ya bro ya? Dekat Semarang, gue lupa. Iya, gue juga lupa namanya. Pokoknya kita naik kereta tuh ke sana. Syuting, datang. Oke, Jakarta. Waktu itu talent kita Ferry Salim. Iya. Ferry Salim. Oke. Dipesanin makan. Yang datang apa? Hoka hemat 1. Hoka hemat. Sorry, Hoka hemat 3. Iya, yang Hoka ada hemat shrimp 3. roll. Oke, enak makan. Terus kita ke Semarang. Kita kan sempet panik itu. Kita kan, kita mikir talentnya Ferry Salim nih, ya kan. Terus, kok dipeseninnya Hokben, gue udah kayak, aduh, gimana ya dia ya. Nah itu bisa jadi salah satu biaya tak terduga lain ya. Karena kalau pengalaman kita, syuting artis itu, artis biasa ada riders. Iya, ada riders. Ada spesifik betul. mereka menu yang mereka request gitu. Contoh, Ibu L gitu. Ibu L mintanya satu, apa waktu itu? Kue-kue. Ibu L siapa? Ibu L yang lo jadi direktor. Oh, si Ibu L. Ya. Ya itulah. Iya. Gak usah gue sebut namanya. Pokoknya itu syutingnya berkesan, artisnya juga baik. Cuman waktu itu kita first time ya. Syuting yang semi TVC gitu. Iya. Jadi kita juga baru kebuka pengalaman di situ bahwa ada specific riders yang harus disediakan oleh PH atau agency yang diminta sama talentnya. Contohnya ada minta air aqua berapa banyak gitu atau
makanannya spesifik harus apa. Karena kan masing-masing persona orang atau personalitinya beda-beda kan. Ada yang mau ini, ada yang mau itu, ada yang allergic atau apa itu. Jadi penting banget tuh. Kayak contoh si produsernya misalnya yang ngurusin dia ya. Dia harus tanya baik-baik. Kayak, oh dia mau makannya apa, dia mau minumnya apa. Jadi itu kan biaya nggak terduga kalau kita sebagai freelancer gitu ya. Kita harus mempertimbangkan itu juga gitu bro. Ya sebenarnya kan basically jatuhnya kayak Americano tuh riders kita gak sih? Kayak menurut gua, Americano rider. iya menurut gua jatuhnya kayak videographer tuh pasti kayak kita orang produksi tuh klien tuh pasti kayak reflect, oh beliin kopi gitu. Itu kayak jatuhnya kan riders kita kan. Tapi kalau lu nggak dikasih kopi, lu performanya gimana bro? Drop. Gak boleh kayak gitu dong. Lu harus profesional Iya, bro. tentu gue paksa dong. Cuman maksud gue kalau misalnya dikasih kafein kan mungkin efisiensi dan produktivitas gue naik. Ini kayak videographer nih. Ya, anyway, terus konsum lu, kalau lu sendiri lu, kan tadi gue Americano, kalau lu apa? Sebenarnya, iya sama sih bro. Yang paling penting itu kopi sih buat kita. Kopi. Karena mengebus productivity saat syuting gitu. Nggak tahu ya, this is magic gitu. Menurut gue. Iya kayak kemarin kita syuting tuh, contohnya pas syuting kapal guys. Waktu itu kita nggak expect loh harus bayar parkir semahal itu. Kita waktu itu kan apa equipmentnya banyak, terus kita kan dari mana-mana, terus kayak barangnya ada di Suluy, barangnya ada di gua, barangnya ada di tim kita, terus akhirnya kan kita bawa 3 mobil ya waktu itu ke lokasi. Wah pas pulang bayar parkirnya kali 3 bos. Iya, dan parkirnya itu seingat gua 60 ribuan, jadi ya kali 3 Berasa kan? 180. Iya, itu bisa makan yukaku tuh Ya sekali. lumayan bro. Ya jadi intinya selain perhitungan-perhitungan yang tadi ya kita cerita-cerita itu kan jatuhnya sebenarnya yang lu bisa lihat gitu ya. Kalau PH tuh memang penjabarannya tuh costingnya banyak. Nggak cuman sekedar kayak oh kita tuh cuman bawa kamera, badan, lighting, kita gerak-gerak beres gitu. Tapi kan jauh lebih baik dari itu gitu. Jasa-jasa yang kita sebenarnya pertimbangin dan kita perhitungkan sebagai salah satu bentuk dari kalau kita kirim quotation gitu. Kayak ada bahkan kayak music license, sewa lokasi, talent, MUA, bahkan stylist gitu. Gaffer itu semua kan tim-tim per orang dan sebagainya itu yang bisa membuat akhirnya outputnya jadi bagus. Ya kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan the best quality yang kita bisa berikan untuk klien kita gitu. Betul, jadi in conclusion ya kesimpulannya mahal atau murah tuh relatif sebenarnya. Jadi menurut gua kalau lu menjadi klien di sini posisinya lu harus menempatkan diri lu tergantung dari working budget lu sendiri. Lu sesuaikan skala produksinya. Kalau dia achievable ya go ahead. Tapi kalau misalnya nggak achievable lu bisa adjust beberapa key points atau costing yang mungkin penting atau yang mungkin nggak penting di delete aja kayak gitu. Iya. Jadi skala produksinya lebih kecil tapi kualitasnya maksudnya you give the budget buat alokasi ke tempat yang lain gitu. Jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan bro menurut gua, costing kecil kayak gitu. Jangan sampai kemis, nanti lu malah bikin videonya over budget. Atau under budget malah. Iya. Kayak gitu. Iya sih. Tapi anyway, kita kan tadi ngomongin di luar costing utamanya, ya kan? Tapi gue pengen bahas sama lu sih, Lui. Karena kan lu kan biasanya yang nyusunin quotation budget kita nih. Nah, lu bisa kasih tahu nggak ke viewers kita ini, biasanya kita penjabaran ininya apa aja sih? Kayak di quotation utamanya, kayak selain aspek-aspek di luar tadi, kita langsung ke internal kita nih. Kita tuh charge-nya apa aja sih? Oke, jadi buat aspek produksi itu sebenarnya ada 3 komponen utama. Pre-production, production, sama post-production. Pre-production itu adalah pembuatan seperti storyboard, konsep, dan lain-lain. Jadi ide itu harus dihargai ya guys ya. Tanpa menyinggung berita yang lain nih bro. Maksud gue ini adalah suatu aspek penting. Karena di Indonesia itu ide itu adalah sesuatu yang mahal menurut gue. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik. Konsep, storyboard, dan ideation dari sebuah ide konsep video atau foto. Kayak gitu. Kok ketawa sih? Gue lagi ngomongnya. Gue ngambil ikan goreng, tapi gue takutnya gangguin ngomong di bingung. Gak apa-apa, makan aja bro. Tapi selain itu lagi nggak? Iya, selanjutnya tadi kan kita udah bahas pre-production ya, berarti konsep, ide, dan lain sebagainya. Dan production, nah itu production itu adalah biasa yang paling mahal menurut gue. Karena kita harus ke lokasi, kita harus sewa gear,
kita harus Iya. pertimbangin tadi riders, transport dan Ya, lain itu sebagainya. perintilannya sebenarnya masuknya ke production sih. Talent, lisensi talent juga kan. Jadi kalau talent itu misalnya photoshoot digital only beda, kalau lo mau printing cetak juga beda. Itu harus dijabarkan dengan baik, jangan sampai kemis. Gitu. Iya benar. Tapi sebenarnya jatuhnya kalau gue bisa share juga production itu modal paling gedenya kita di situ lah. Betul, betul untuk production. Nah yang terakhir, komponen terakhir, poin terakhir adalah post production atau editing. Iya. Gitu. Jadi editing itu salah satu aspek paling penting juga setelah. Iya, itu kemarin yang suka dibilang itu kan, yang gak dihargai itu kan tau gue ya. Aduh, cuman ya gitu guys. Bisa dilihat di sini ya, sebenarnya repot gitu, nggak kelihatan mudah ya ternyata ya. Saya pusing kan. Iya, kita aja sampai harus ngaso saking capek gue urusin ini. Jadi intinya, menurut gue suka tidak diperhatikan gitu. Kalau editing tuh, oh ya kelihatan kan kita cuma di kamar geser-geserin mouse gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya tuh stressful banget gitu otak lu gitu. Apalagi kayak kalau kita pun ada project yang kadang tuh storyboard itu arahnya tuh nggak clear amat gitu. Kayak kadang ada aja kayak, oh misalnya kayak paling parah tuh menurut gue dokumentasi. Kayak lu tahu rundown acaranya, tapi kalau nggak mungkin kan kayak kalau lu bener-bener plek ketiplek nih, tek ngurutin acaranya sampai awal, itu mah live streaming aja gak sih jatuhnya? Benar. Cuma maksudnya kan kita tuh kayak misalnya kalau konser jatuhnya misalnya, lu ngedit itu you have to showcase the entire festivities gitu kayak serunya, artisnya siapa aja, terus stage-nya gimana, dekornya gimana dan sebagainya dan itu semua lu harus pepetin ke durasi kayak semenit, 2 menit, 3 menit. Meanwhile footage kita berjam-jam kayak bahkan kemarin kita ada shoot dokum untuk Scream or Dance kan. Itu filenya ya guys. Itu filenya liputan 2 hari itu kira-kira 400 giga. Footage-nya total 400 giga. Itu coverage dari 4 kamera. Belum lagi foto. Dan lu bayangin itu semua kita harus kemas ke sini. Gue pilih dari berapa ribu footage aja udah mau mati gue. Dan masih bisa dibilang gratis sih, gak paham sih gue. Ya anyway, jadi dia ya ada juga costing dari post production juga ya. Dan tadi kayak music license, subscription, editing software kita itu kan juga costing ya. Sama juga kayak ya kalau lu listrik, air, kan kita ngedit sambil ya pasti ada kencing dan sebagainya kan. Jadi bisa dijelasin ke costing juga. Tapi tunggu dulu bro, kita juga harus bahas yang namanya contingency budget. Apa tuh? Jadi contingency budget itu adalah salah satu cara untuk mitigasi resiko ya. Karena kalau di produksi itu banyak banget hal-hal yang tak terduga bro. Contohnya misalnya kita syuting nih, tapi ternyata kayaknya kita harus extend deh. Nah itu harus dipikirkan juga bro. Contoh paling relevan sama kita. Kemarin kita syuting kapal bro. Iya. Syuting kapal ternyata delay. Iya. Delay banget waktunya. Iya. Nah itu kita juga harus mikirin gimana caranya biar nanti si drone bisa terbang jam segini sampai segini dengan aman, terus baterainya cukup. Karena drone itu kan baterainya paling penting ya, flight time-nya dan lain sebagainya. Nah terus misalnya talent kalau kita shoot tiba-tiba, si kliennya ternyata minta, gue mau yang tiba-tiba, gue mau di print dong, kayak gitu. Itu juga harus dipikirin bro. Jadi sebelum kalian syuting ada baiknya untuk men-sounding ke klien juga. Misalnya kalau ada worst case scenario, kalian harus markup berapa persen nih? Sorry, jangan markup. Kalian harus menyampaikan juga sounding nih. Kita harus menambah berapa persen kalau misalnya ada hal-hal tak terduga gitu. Iya. Lu ada nggak contoh misalnya kalau kita di case nih? Ya mungkin gue bisa tambahin juga ya kayak contingency itu kita juga harus siapin bukan dari segi budgetingnya menurut gue, tapi dari mental kita juga. Karena kadang ada momen dimana kayak kita ada syuting nih, kita udah shoot, terus ternyata brandnya suka dan mereka mau pakai untuk output lain. Biasanya kan online, terus mereka mau billboard, mereka mau buat di store atau sebagainya. Meanwhile kalau lu pernah hire talent, mereka tuh ada licensing fee-nya itu sendiri. Nah kalau lu adalah videographer yang gue bukan bilang introvert ya, tapi lebih kayak tidak berani menyampaikan, tidak berani memegang hak dia gitu. Lu akan kayak, iya oke, kita bisa atur bla bla bla. Lu yang talangin, kan gak gitu ya konsepnya ya. Jadi lu harus ngomong gitu, misi Pak Bu gitu ya.
ini kan talentnya ada licensing fee, harganya segini, harganya segitu, segini. Jadi kalau misalnya ini mau nanti bawa di billboard, kita ada biaya begini gitu. Dan hal-hal lain juga seperti itu, kayak misalnya kita edit footage, ternyata footage-nya, kita coverage-nya mereka nggak suka. Dan tentu tidak bisa syuting ulang, karena kalau misalnya syuting ulang, klien harus bayar lagi production gitu kan. Dia nggak mau bayar, pelit gitu misalnya. Bukan pelit. Budgetnya habis. Berarti kan mau nggak mau kita bisa offer, ya kita juga sebagai orang yang memegang budgetnya, kita juga harus pinter-pinteran. Kalau misalnya amit-amit kayak gitu, berarti kan solusinya apa? Oh mungkin kita bisa cari stock footage berbayar, oke. Tapi kan jauh lebih murah costingnya daripada kita production ulang gitu jatuhnya. Unik-unik juga ya klien. Tapi lu inget gak sih kita pernah ada cerita tuh bahwa dulu ada klien kita dokumentasi minta video output 3 menit. Nah terus let's say budgetnya 100 juta lah. 100 juta gitu kan. Amin. Ya amin. 100 juta oke. Nah itu untuk video 3 menit. Nah terus dia bilang ya udah kalau gitu karena budgetnya 100 juta mau dong di-cut jadi 1 menit, 1 menit, 1 menit. Tapi budgetnya sama 100 juta. Gak gitu ya bro ya? Gak gitu. Karena menurut gua, karena based on pengalaman gua, itu bukan dihitung berdasarkan waktu juga ya. Ya waktu menjadi salah satu komponen yang penting. Tapi nggak bisa disamain kalau lu 3 menit, terus lu potong-potong jadi 1 menit, harganya sama gitu. Karena masing-masing video itu memiliki mood yang beda, treatmentnya beda, proses flow untuk kita menjahit videonya itu juga beda. Itu termasuk proses post production yang menjadi 3 video gitu bro. Gitu. License-nya juga nambah kan. License-nya juga nambah gitu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Iya, lu juga mengingatkan gue kayak ada kan kayak tiba-tiba klien gini nih, kayak kita pernah kerja project sebelumnya sama dia. Terus let's say rate-nya 100 juta, kembali lagi tadi itu. Amin. Terus misalnya kayak project sebelumnya 100 juta. Terus di project berikutnya production day-nya sama nih, sama-sama 1 hari. Tapi kan skalanya beda nih. Terus dia bilang, loh kan project kemarin 100 juta, berarti kan yang ini juga 100 juta dong. Padahal kalau kita lihat skalanya beda jauh. Misalnya tadi ternyata kalau kita hitung-hitung butuhnya 300 juta nih gitu misalnya. Tapi dia refer ke quotation sebelumnya. Itu kan jadinya kan kadang kayak beberapa klien menurut gue tuh sebenarnya bukan mereka sengaja sih. Tapi kadang kayak lebih mereka itu kurang mengenal skala dari video gitu. Ada yang skalanya gede, ada yang skalanya kecil gitu. Cuman memang kadang orang pikir yang penting cakep-cakep aja sinematik. Jadi kayak woi sama-sama semua gitu. Gitu sih. Iya bahkan sepengalaman kita nih Jos sebenarnya. Waktu itu ada kita syuting satu klien nih. Oke kita punya 25 SKU misalnya. Syuting produk. Tapi yang gongnya adalah lu harus pindah 4 tempat bro. Iya. Nah itu maksud gue. Jadi costing itu nggak berdasarkan SKU juga. Tapi banyak juga ya. Misalnya lu dari tempat A ke tempat B itu kan juga butuh bensin. Lu butuh transportasi kru dan lain sebagainya. Misalnya lu sewa deh dari salah satu tempat sewa terkenal nih di Jakarta. Tahu lah ya depannya B lah ya. Nah itu kan butuh pindahin alat dan lain sebagainya. Itu kan ada costingnya juga bro. Gitu. Jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan dari awal gitu. Iya. Itu gong sih. Iya makanya anyway sekalian nih klien-klien yang mau hubungin Until It, mau tanya-tanya, ini gue langsung jawab aja di sini ya. Kalau kita makanya nggak pakai sistem fixed rate. Beberapa fotografer, videografer kan kalau kalian lihat tuh pakai fixed rate ya sistemnya. Tapi memang kalian lihat sendiri kayak begitu banyak aspek-aspek tuh yang kita tidak tahu sebelum kalian brief gitu. Kayak skala produksinya gimana, konsepnya susah nggak, butuh berapa hari, bla 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 bla. Kayak tadi SKU. Makanya nggak bisa kalau ditanya syuting ini berapa? Langsung tembak harga, nggak bisa. Itu sering Gitu. banget minta langsung kan? minta price list. Iya, nggak bisa karena memang ya realitanya gitu guys. Kayak lu brandnya apa, butuhnya lightingnya kayak gimana, kita syutingnya di mana, lokasinya gimana, butuh talent atau enggak, kameranya butuh berapa, shooternya butuh berapa, itu semua hal-hal yang ya kalau misalkan lu mau fix rate kayak gitu dengan segala jenis mitigasi resiko, kita tembak gede aja kan gak jelas gitu kayak 1 M. Itu pasti bisa. Itu fix banget tuh. Antara kita cuan atau kita ya udah BP gitu kan jatuhnya. Cuman ya nggak bisa gitu. Makanya kita tuh selalu menghargai klien juga. Kayak gue nggak paham kenapa kadang tuh gue nggak tahu perspektif kliennya ya.
Cuman kadang gue ngerasa itu susah banget gitu mereka share budget Budget. mereka gitu. Benar, Karena benar. padahal sebenarnya kadang ya kalau kita mikirin logika ya, kita kan tujuannya najah budget mereka tuh supaya kita bisa Menyesuaikan. communicate gitu loh. Benar, Kayak, oh lu butuhnya kayak gimana dengan budget segini, kita bisa provide skala visual yang segini gitu loh. Lu oke nggak gitu. Tapi gue tahu kenapa mereka kadang nggak mau share karena memang mereka takutnya charge-nya kegedean atau charge-nya kekecilan. Tapi menurut gue sebenarnya approach mengambil budget kayak range, kita kan selalu pakai range kan, kita suka pakai range. Karena menurut gue kadang range itu menjadi hal yang enak juga buat kita kayak, jadi kita nggak ngawang dari 0 sampai 1 M gitu, tapi kayak oh misalnya 20 juta sampai 30 juta, oh gue kebayang kan 20 juta 30 juta, oh kira-kira bisa bikinnya kayak gimana nih gitu. Tadi kan kita udah ngomongin tuh, maksudnya lu prefer sebenarnya klien menyampaikan working budget gitu kan. Sedangkan kalau gue juga pernah jadi klien ya, karena gue juga kerja di brand lain gitu kan. Maksudnya gue pernah lah berhadapan dengan PH dan lain sebagainya. Tapi gue penasaran deh, menurut lu klien nego itu salah atau enggak? Sebenarnya menurut gue nggak salah, karena pasti kalau again gue tuh suka orangnya tuh kita lihat perspektif dia ya. Kalau misalnya lu mau ego tinggi, dia nego gitu. Tapi lu harus lihat perspektif juga. Biasanya yang kontak kita tuh orang marketing, ya kan. Seorang marketing harus tektokan sama orang finance. Seorang finance-nya, lu makan budget gue, bla 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 bla, gitu kan. Jadi kayak lu harus lihat juga kalau dia tuh nge-press budget karena di pressure sama divisi lain Finance, lo gitu bener. kan. Atau memang bahkan bosnya sendiri yang bilang, wah ini mahal banget gila gitu misalnya apa. Jadi menurut gue caranya adalah sebenarnya nego tuh nggak salah. Cuman jangan sampai lu undervalue jasa kita, ya kan? Karena menurut gue jatuhnya lu punya budget segini realistis lah gitu loh maksud gue. Lu udah punya budget segini, ya udah maksimalin budgetnya. Bukan lu minta TVC, kita kasih TVC, lu ngomel, ih mahal banget. Terus lu cari orang yang lebih anggapannya bisa ditipu dibanding kita gitu loh. Itu kan nggak gitu konsepnya. Cuman lebih kayak, oke, lu punya value, lu punya budget, kita cari yang fits your budget gitu kan. Kayak misalnya waktu itu kita ada syuting buat Croffle, gue gak mau sebut brand, Croffle, budgetnya limited ya kan. Akal-akalannya gimana? Dia bantu kita untuk support lokasi, kita jadinya nggak keluar budget lokasi, karena ternyata teman dia ada yang punya toko interior, jadi emang tinggal dinata-nata dikit bagus. Itu kan menurut gue cara kayak lu bisa save budgets in little things gitu. Bukan kayak ngomel-ngomel mahal-mahal terus. Tapi kan kita work together nih. Kita dengan budget yang kita given, working budgetnya, gimana caranya kita bisa efisien di hal-hal kecil-kecil kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya overall kita bisa dapat profit, lu juga bisa dapat output yang sesuai dengan harapan lu gitu. Betul, kita kerja sama klien juga, kita pasti mementingkan klien-klien kami. Karena kita maunya win-win solution lah. Jadi Lanjut. Jadi sebenarnya menurut gue ya, Jos, gue mau nambahin juga. Sebenarnya kita di sini hadir juga buat mengedukasi klien secara costing dan lain sebagainya. Karena masih banyak klien yang mungkin nggak ngerti ya. Karena mereka mikirnya semua PH atau semua freelancer itu mereka punya rate yang fix gitu. Sementara kan enggak. Kita udah bahas panjang lebar nih dari tadi, ada costing yang nggak terduga dan lain sebagainya. Jadi kita di sini mau hadir, kita mau kasih tahu ke klien ataupun freelancer ataupun PH bahwa costing itu tidak sesimpel yang kalian kira. Harus ada komponen-komponen yang dipertimbangkan gitu. Ya dari tadi kan kita udah banyak cuap-cuap lu ya. Tapi mungkin biar kegambar kali ya buat orang-orang yang lagi nonton. Sebenarnya gue ada siapin contoh sih gitu. Buat ya misalkan aja nih kalian dapat klien dari Cina deh misalnya. Dari Cina gitu. Terus dia kayak BUMC. Ya BUMC deh. Terus dia kayak Joshua, Daniel, Wan An, Woyao bikin video. Gue gitu. gak bisa bro. Ya. Gak ngerti gue. Gue ada nemu iklan dari Oreo. Dari Oreo. Oreo Cina tentang Red Velvet. Iya produk dia yang Red Velvet. Ya kita langsung nonton aja. Ayo. Nah, sebelum itu gue juga pengen kayak, jadi kita bisa jabarin loh, kayak kira-kira budgetnya berapa sih estimasi gitu, range-nya gitu ya. Wah. Nah,
Dah. Sebagai production director, lu gimana lu liatnya? Satu hal yang gue notice ya bro ya. Berarti kita harus sewa ini bro. Yang bisa atraksi barongsai. Iya, talent, iya. Terus ada mitigasi resikonya juga. Kalau dia jatuh atau apa, lu harus ada supporting crew-nya juga bro. Iya. Kayaknya tapi ya intinya kan butuh stunt coordinator kan. Yoi. Karena kalau lu Kan lu lihat pernah kan usul, lu ngerti dong. tapi intinya ada satu scene tadi tuh yang gue perhatiin tuh si barongsainya tuh lompat. Dan lompatnya tuh nggak masuk akal kayak kungfu zaman dulu. Nah itu caranya kan dia pakai wire. Jadi memang di sini itu ada kayak harness gitu. Nanti dia ngikat tali ke kayak crane atau apa gitu. Tuh. Nah itu budget tuh. Itu budget kan. Terus belum lagi kalau kita lihat ini kan outdoor. Jadi biasanya kalau di outdoor itu kita butuh output lighting yang lebih kenceng daripada di indoor. Kenapa? Karena satu kalau kita lihat di sini setnya gede. Lu mungkin bisa pakai matahari terus lu diffuse namanya sistemnya kan. Kita pakai kayak modifier kayak biasanya namanya butterfly. Itu bentuknya kayak kain gede berapa meter itu. Tujuannya apa? Supaya matahari itu nggak terlalu kasar gitu pas lihat ke muka gitu. Kayak kalau kita lihat di sini tuh nih, ini kan nggak terlalu harsh guys. Tuh, ini bisa dipakai juga fill light juga gitu. Jadi memang biasanya kalau kita shoot outdoor dengan kayak gini, senatural mungkin kita mau lihatnya ya. Itu pasti kita pakai output gede, terus kita jauhin lampunya, jauh banget, terus kita pakai butterfly gitu. Nah, terus habis itu kalau kita lihat di sini juga, gue perhatiin talentnya banyak ya. Bener, ada Talentnya 4. banyak. Ya. Dan salah duanya ada anak kecil. Nah, cari talent anak kecil tuh susah loh. Susah bro, yang bisa acting. Karena kita juga pengalaman ya, pernah kerja sama-sama anak kecil. Dan nyarinya tuh susah banget. Karena anak kecil tuh tergantung dari karakternya, namanya anak-anak ya. Jadi kita harus cari juga yang yang sesuai sama brandnya gitu. Nah dan anak kecil biasa mahal ya. Iya. Dan ada yang bisa acting, ada yang enggak. Ada juga waktu itu yang moodnya berantakan dan lain sebagainya. Jadi waktu produksinya tuh berjalan lama banget gitu. Jadi kita harus extend. Nah itu juga perlu dipertimbangkan ya. Talent, terus yang gue lihat lagi, terus lokasi. Lokasi ini di temple atau apa sih bro? Kayak di temple gitu. Ya di temple. Nah itu dan tadi ada Josh bilang lighting, stunt coordinator, wardrobe. Kalau kalian lihat tuh bajunya semua stylenya tuh apa ya, merah menyambut Chinese New Year ya. Dekor juga nih. Bener. Pohon-pohon nih dekor. Nah, dekor juga mahal tuh. Ya. Apalagi Josh tadi. Terus gue perhatiin kalau di shot pertama ini itu dia pakai dolly. Dia pakai ini. Apa sih? Rel. Tuh. Yes. Atau gimbal sih. Tapi feeling gue ini rel. Karena dari sini. Gue lupa nama rel profesionalnya apa ya. Gue juga lupa. Iya, intinya pakai track itu. Terus dia cut gitu. Nah itu juga budget tuh. Bahkan sewanya tuh biasanya gue tahu tuh kira-kira sekitar 5 juta setahu gue per hari. Ya. Kalau kita lihat lokasi ini gue juga estimasi berapa loh menurut lo? Kalau lokasi sih tergantung tempat ya. Kalau di China gue nggak tahu nih bro. Tapi kalau di Indo masih ada bayangan gitu. Ya kalau gue bilang sih kayaknya sih feeling gue ya sehari kira-kira 30 juta gue bilang. Mungkin bisa lebih. Nah tergantung ya dia syuting berapa hari. Cuma let's say kita stick di 30 juta ya per hari. Mungkin kalau di China treatmentnya beda, tapi kalau di Indonesia itu biasa per 12 jam, ada yang per hari gitu. Tergantung tempat masing-masing. Jadi kan kita udah punya 30 juta nih. Terus kita punya stunt coordinator, talent dan lain sebagainya. Menurut lu berapa? Kalau menurut gua sih ya talent kalau di Indonesia bisa double digit lah ya. Ya double digit. Kali 4. Berarti 40, 50, bahkan bisa nyampe 100. Ya let's say kita patokin aja deh 100 gitu. 100. Terus ya ini editor cucing ntar dibikin aja ya. Terus ada yang pasti yang tidak luput dari kami adalah director, produser dan macam-macam kru ya. Itu lumayan. Kamera, lighting semua. Gue bilang production wise aja pasti ratusan juta. Gue bilang karena dari lightingnya aja ini udah pasti proper banget. Belum lagi kameranya. Gue rasa kamera ini juga cukup cukup proper ya. Jadi bahkan ini kalau nggak salah tuh tadi ada, ya ini kan tadi ada itu tadi crane terus dia ada bikin kayak begini. Ya
Gue rasa sih akan ratusan juta sih pasti. Ya makanya kalau kalian lihat iklan-iklan di film yang TVC atau lain sebagainya, kalian lihat cuma 30 detik, 15 detik. Nggak semurah itu sebenarnya. Nggak semurah itu. Nggak semurah itu. Bahkan feeling gue ini pakai lensa manual, ya kan. Lensa manual tuh berarti tidak ada autofocus. Dia nggak bisa track gue kayak gini nih. Ya. Berarti ada Jadi fokus pulas. harus ada orang yang literally di hire kerjanya cuman ngefokus. Jadi dia akan lihat layar, terus dia akan gini terus kayak sut gitu. Sambil kameramennya yang megang kamera melakukan gerakan kamera yang telah sesuai konsep gitu. Iya. Ya jadi secara keseluruhan kalau kita mau menyimpulkan Josh, kalau menurut gua sih budgetnya bisa 500 juta ke atas. Bisa. Tapi menurut gue bisa juga 500 juta ke bawah sih sebenarnya. Kalau akal-akalannya pinter. Gue nggak tahu spesifik alat yang digunakan di sini. Cuman kayak memang kan ada beberapa yang kayak misalnya biasanya mereka ada yang pakai ARRI gitu misalnya lightingnya ya. Itu kan bisa puluhan juta tuh. Tapi ada juga yang kayak bisa dia switch kayak pakai yang lebih santuy gitu kayak 300 watt gitu dan sebagainya. Jadi totalnya nih kalau kita mau ngomongin nih iklan TVC kayak gini lumayan budgetnya tinggi ya. Iya, berasa ya. Ya makanya tadi yang seperti gue bilang ada post pro, production dan pre-pro, ya itu semua kalau diakumulasi ya bisa 500 juta. Tapi 500 juta ke atas mungkin menurut gue ya. Ya tapi intinya itu juga nggak menutup kemungkinan kalau budget yang lebih rendah tidak bisa bagus ya. Tapi maksud gue kayak ini kan memang dia mau kelihatan grand gitu. Karena memang this is Oreo guys, brand legit nih gitu kan. Cuman memang menurut gue ada juga faktor-faktor kayak, menurut gue nggak menutup kemungkinan gitu dengan budget yang lebih kecil dari ini, kita nggak bisa bikinnya lebih bagus gitu. Karena menurut gue tergantung lagi dari konsep. Kayak mungkin lokasinya lu nggak butuh segede ini gitu. Lu mungkin bisa pakai studio biasa sudah cukup gitu. Atau mungkin talentnya nggak usah banyak-banyak, kayak 2-3 tuh udah cukup highlight gitu. Makanya kembali lagi kayak it all comes down to working budget. Kira-kira kita bisa bikin apa nih gitu. Tapi keren. Video ini keren. Semoga gue bisa ketemu DOP-nya dan gue mau follow di Instagram karena memang keren sih. Ya tapi my point is, walaupun kalian lihat budgetnya fantastis, lu lihat budgetnya juga gede banget gitu. Tapi kalau gue bisa bilang, gue sebagai klien nih bisa videonya bagus dan berhasil memperoleh ROI yang bagus, itu kan juga salah satu hal yang bagus ya, menambah sales dari si klien sendiri gitu intinya. Ya intinya gitulah. Oke. Maka guys intinya production house itu nggak selalu mahal, tapi memang tergantung dari skala produksinya. Kayak kalau memang kita lihat dari sini beda-beda ya. Kayak ada yang kayak begini, ada yang cuma butuhnya sosmed buat konten, ada cuma yang butuh untuk interview dan sebagainya. Itu semua beda-beda. Jadi kalau lu pernah tanya apakah PH itu mahal, jawaban gue adalah tergantung. Karena yang lu nggak lihat di sini adalah jasa kreativitasnya juga. Itu yang biasanya susah diperhitungkan berdasarkan budget. Karena memang khususnya di negara ini ya, gue ngerasa memang ide kreativitas itu kadang memang susah untuk dibudgetkan dan diterima oleh orang-orang gitu. Tapi memang itulah yang membedakan antara PH yang, bukan PH. Maksudnya kita di industri kreatif penyedia jasa yang memang kredibel sama penyedia jasa yang biasa aja. Karena maksud gue, kalau kita punya unlimited budget untuk modal bisnis kita gitu, kita beli kamera gear apapun itu, apakah dengan gue beli kamera yang 500 juta misalnya, gue bisa bikin hasil yang lebih bagus dari kayak misalnya Christopher Nolan? Gak bisa lah. Gue sih yakin gak bisa. Gak bisa. Yakin gue gak bisa. Christopher Nolan gak bisa dilawan. Gue sadar diri gitu. Maksud gue kayak, kembali lagi kayak, that's the difference. People think gear matters, tapi creativity matters more. Jam terbang lu, pengalaman lu, semua itu yang membuat jasa kita itu bisa membeda harga sama yang orang lain. Karena megang kamera, atur kamera itu satu skill. Tapi bagaimana kita mengalurkan cara kita arahin kameranya, komposisinya gimana, branding sesuai dengan perusahaannya seperti apa. Itu semua di otak kita yang memang bisa membedakan antara PH1 dengan PH lain. Meskipun skalanya sama. Jadi in conclusion, udah siap terima klien dari China? Siap. Dan intinya guys, kalau misalkan kalian
butuh production house bisa masuk ke sini, atau mau lihat porto kita juga bisa di sini gitu ya. Ya. BTW nih guys, kayaknya kita harus balik kerja deh. Ya seperti yang selalu bilang, memang udah waktunya kita kerja lagi. Terima kasih udah menonton sesi ISO hari ini. See you guys in the next episode. Bye-bye.